dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan di dalam ayat 33 dari Yohanes pasal 12, pasal yang pertama, dikatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus ini untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Itulah sebabnya dia pakai perumpamaan tentang biji gandum yang harus mati saat ditabur dalam tanah atau ditanam dalam tanah. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Nah, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan mati di atas kayu salib untuk dosa saudara, bukan untuk dosanya, tapi untuk dosa saudara, untuk pemberontakan saudara, untuk ketidaktaatan saudara, untuk semua kelemahan-kelemahan kita. Dia mati untuk kita, bukan karena kelemahan, bukan karena dosanya, tapi untuk kita dia mati. Bahkan bukan hanya itu, dia juga rela mati terhadap dirinya, terhadap harga dirinya. Untuk apa, saudaraku? Untuk dosamu, untuk pemberontakanmu, untuk kesalahanmu. Dia rela mati harga dirinya. Saudara masih ingat pada waktu Yesus sebelum disalib, dia dicambuki, dia ditampar, saudaraku, Alkitab tuliskan, dia diludahi, dia dimahkotai duri, dia diadili seperti seorang penjahat. Dan akhirnya dibunuh, disalibkan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Bukan untuk kesalahan dan pemberontakan. Selama hidupnya dia mengajarkan jalan damai. Selama hidupnya dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tidak ada kesalahan dalam kehidupannya. Tapi dia diadili seperti seorang penjahat. Dia mati terhadap harga dirinya sampai dihina. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Bahkan dalam kehidupannya dia memberikan teladan. Dia hidup dengan sederhana. Dia mati terhadap keakuannya. Kadangkala kita manusia ya, suka pamer harta kita, suka pamer keberhasilan kita, suka pamer jabatan kita. Tapi Yesus, dia Mesias, dia Allah. Dia memberikan teladan kepada kita untuk apa? Hidup sederhana. Dia tidak punya tempat tinggal, saudaraku, walaupun ia kaya. Saat mau membayar bait Allah, bea bait Allah, Petrus disuruh ambil uang di mana? Di mulut ikan, saudaraku. Dia kaya, tapi rela hidup sederhana. Dia memberi makan 4.000 orang. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia kaya, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba, hidup sederhana. Dia menjadi orang yang biasa, teman orang yang berdosa, sehingga dia dikritik kenapa suka bergabung dengan orang yang berdosa. Dia dihianati, dia ditolak, dia disalahpahami, dia difitnah, dia diejek, dia dihakimi, sampai dia mati di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia berikan semua harga dirinya. Dia sungguh-sungguh mati, saudaraku, terhadap harga dirinya, terhadap nama baiknya, terhadap jabatan keilahiannya sebagai Mesias. Semuanya sirna. Dia rela mengorbankan itu. Dia rela mati. Tapi saudara perhatikan teladan Kristus. Tapi saat dia mati, saudaraku, saudara perhatikan, dia bangkit, dia naik ke surga. Firman Tuhan tuliskan, dia dimuliakan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, namanya ditinggikan dan berkuasa di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Tapi dia harus mati dulu. Semua pengaruhnya, semua popularitasnya, semua karismanya mati, saudaraku. Tapi setelah dia mati, dia bangkit dan berkemenangan. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan katakan,
Setelah itu dia bangkit. Dia mencapai kesempurnaannya dan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menjadi imam besar, firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 4, yang telah melintasi semua langit. Ia ditinggikan. Dan apa yang Yohanes 12 tuliskan pasal 32, saat dia ditinggikan, dia akan tarik semua orang untuk datang kepadanya, termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus bukan karena kemampuanmu, bukan karena sekedar keinginanmu, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupanmu, yang menyadarkan engkau tentang dosamu, tentang pemberontakanmu, kesalahanmu. Dulu engkau tidak mengerti tentang dosa-dosamu, engkau hidup secara duniawi. Tapi begitu Roh Kudus turun atas hidupmu, menginsafkan akan dosamu, engkau bertobat, percaya kepada Dia. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi terlebih dulu dia harus menemui atau mengalami kematian sebelum dia bertumbuh jadi pokok keselamatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudaraku, ini jadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau hidup saudara dan saya tidak mati lebih dulu seperti Kristus, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan kalau saudara tidak mati terlebih dulu. Saudara tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan. Saudara tidak akan pernah menjadi saksi Tuhan. Dan saudara tidak akan diberkati hidupmu dan berkemenangan dalam hidupmu kalau saudara belum mati di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku, saya mengenal banyak orang Kristen. Kemarin ya, ada orang Kristen yang dari kecil sudah jadi Kristen. Dan dia harus dirawat di rumah sakit tanpa dilihat oleh keluarganya. Jadi kami atur sampai dia pulang kembali ke anaknya yang ada di Palu. Bayangkan jadi Kristen dari kecil sampai dewasa sudah tua, lebih tua dari saya. Tapi hidup terlunta-lunta. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidupnya dia menjual Yesus. Dan sampai akhir hayatnya dia tidak mengalami pertobatan. Sekalipun dia ingin bertobat, tapi tidak ada kesempatan lagi bagi dia. Sebab dia mengkhianati Yesus dalam kehidupannya. Dan terlunta-lunta kehidupannya. Saudaraku, saya ingatkan kepada saudara. Kalau saudara belum mati terhadap keakuanmu, saudara tidak akan mengalami Tuhan. Hidup saudara tidak akan diberkati. Saudara tidak akan berkemenangan dalam hidupmu. Apa keakuanmu hari-hari ini? Mungkin hartamu, mungkin jabatanmu, mungkin nama baikmu, mungkin kehebatanmu, semuanya mungkin gelarmu. Itu yang engkau pegang, yang membanggakan kehidupanmu. Padahal engkau orang Kristen ke gereja, tapi engkau hidup dalam keakuan. Engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah berkemenangan. Engkau jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang kalah, yang tidak berkemenangan. Tapi begitu engkau mati terhadap keakuanmu, engkau hanya mau Yesus dalam hidupmu. Engkau mati terhadap semua popularitasmu, semua keinginan-keinginanmu. Maka di situ engkau akan berjumpa dengan Dia. Engkau akan mengalami Dia. Kami ini hamba-hamba Tuhan senantiasa juga belajar introspeksi. Kalau mulai kami rasa sombong, kami akan berlutut di hadapan Tuhan. Ampuni kesombongan. Karena kesombongan, saudaraku, akan menghilangkan pengurapan dalam hidupmu. Perhatikan para hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau engkau berdiri di mimbar, engkau merasa hebat, merasa lebih pintar dari orang lain, pengurapanmu akan hilang, saudaraku. Oleh sebab itu, seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, selalu introspeksi hidupmu. Belajarlah rendah hati. Kalau engkau tidak rendah hati, engkau akan kehilangan pengurapan dalam hidupmu dan di dalam pelayananmu. Itulah sebabnya dalam Yohanes 12 ayat 24 yang kita baca tadi, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja dan tidak berbuah. Tapi jika ia mati, ia akan banyak berbuah. Saudaraku, kalau engkau mencintai dunia ini, engkau terpikat oleh dunia ini, walaupun engkau orang Kristen, bahkan ke gereja dan melayani Tuhan, dan engkau menikmati segala kenikmatan dunia ini, lebih daripada engkau mengasihi Tuhan, maka saudaraku, saudara akan kehilangan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupanmu. Engkau akan kehilangan berkat daripada Tuhan. Banyak orang Kristen bergumul dengan kebahagiaan. Mereka berkata, Tuhan, mengapa sejak saya terima Tuhan sampai hari ini saya susah terus. Saya bergumul banyak. Ada orang Kristen pernah berkata seperti itu kepada saya. Saya tidak pernah mengalami kesenangan dalam mengiring Tuhan. Walaupun dia tetap ke gereja, tapi tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Tidak ada berkat Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia lebih mengasihi dunia dan segala keinginannya daripada mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan, lebih daripada dunia, lebih daripada hartamu, lebih daripada jabatanmu, lebih daripada kesenangan-kesenangan dalam hidupmu, engkau mengasihi dia, maka perhatikan saudaraku, Tuhan akan memelihara engkau. Amin. Tuhan akan memberkati engkau. Engkau akan mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan, dan engkau mengalami kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu di tahun 2025 ini, mari periksa hidupmu. Saya ajak semua kita yang hadir pada pagi hari ini, periksa hidupmu. Apakah engkau cinta dunia? Apakah engkau bangga dengan popularitasmu? Dengan keberhasilanmu, bahkan melebihi Yesus, dan engkau mulai sombong, engkau mulai tinggi hati, menganggap orang lain lebih kecil daripada engkau. Tinggalkan itu, bertobat, minta kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya hidupmu dipulihkan, supaya hidupmu diberkati, dan apa yang firman Tuhan janjikan engkau alami semuanya di dalam hidupmu. Dan ayat yang kita baca tadi, Yohanes 12 ayat 26 katakan, barang siapa mengikut aku dan melayani aku, ia harus meneladani kehidupan Kristus. Lepaskan semua keangkuhanmu, lepaskan semua harga diri yang begitu menghambat kadangkala. Harga diri itu baik. Tapi kadangkala itu jadi penghambat karena membawa kepada kesombongan. Mari, harga diri yang positif, rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh menuruti Tuhan, taat pada Tuhan, taat pada firman-Nya. Ayat 26 yang kita baca tadi, Yohanes 12 laku, Tuhan akan menghormati dan memberkati anak-anak Tuhan yang seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini tahun yang baru, tantangannya banyak, Kadangkala kita ingin berlomba-lomba untuk sukses, untuk berhasil, tapi saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, puncak dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Engkau boleh mengejar popularitasmu, engkau boleh mengejar cita-citamu, engkau boleh mengejar pencapaian-pencapaianmu, engkau boleh mengejar apa yang engkau inginkan. Tapi saya mau katakan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Renungkan, apakah dalam mengejar karirmu, dalam mengejar popularitasmu, apakah engkau hidup serupa dengan Kristus atau tidak? Karena dalam hidup ini, saudaraku, apa yang Tuhan katakan dalam firman, tidak ada prestasi yang paling penting dalam hidup kita selain hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau boleh prestasi apapun, engkau boleh hebat dalam apapun, tapi tidak ada prestasi yang paling penting dalam hidup kita selain hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada pencapaian yang paling penting dan paling sempurna dalam hidup ini selain hidup kita
berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 dituliskan seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Kristus maksudnya saudaraku, ya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau saudara berkata saya ini anak Tuhan, orang Kristen, berarti saudara wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya saudara hidup serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Hidup berkenan di hadapan Dia. Dalam Alkitab saudaraku, kata hidup berkenan atau berkenan itu sama dengan menyenangkan hati Bapa. Jadi di tahun 2025 ini mari kita fokus bahwa kita harus membangun kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Amin saudaraku. Saudara mau di tahun 2025 ini fokus untuk hidupmu, hidup menyenangkan hati Bapa. Saudara mau? Ini yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini saudaraku. Bukan sekedar jadi orang Kristen yang beriman saja. Kita sering mendengar khotbah, ayo jadi orang Kristen yang beriman. Bagus jadi orang Kristen yang beriman. Tapi saya mau beritahu, banyak orang Kristen yang beriman, tapi hidupnya tidak menyenangkan hati Bapa. Banyak orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya masih dalam dosa. Hidupnya masih dalam kebencian. Hidupnya masih dalam persinahan. Banyak beriman. Tapi hidup tidak menyenangkan hati Bapa. Dan Tuhan bicara kepada kita pada pagi hari ini. Selain kita beriman kepada Tuhan, marilah kita hidup menyenangkan hati Bapa. Dengan cara apa? Dengan hidup ya, sama seperti Kristus hidup. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 24 lebih ditekankan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lebih berat. Salibkan. Semua keinginan-keinginan daging disalibkan. Makanya banyak orang Kristen yang beriman, tapi belum tentu hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Kita ini bait Roh Kudus. Makanya Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kita dalam hidup kita untuk menegur kita kalau kita salah. Untuk menginsafkan kepada kita kalau kita ada berdosa. Kenapa? Karena kita ini tempat kediamannya Tuhan. Tuhan mau ini kita hidup kudus, hidup berkenan. Sehingga kalau saudara berbuat salah, ada suara dari Roh Kudus untuk menyadarkan saudara. Kalau saudara berbuat salah, ada suara dari Roh Kudus untuk menuntun saudara supaya saudara bertobat dan insaf. Kenapa? Karena Dia tinggal dalam diri kita. Dan Allah itu yang kita sembah, itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Tidak ada dosa dalam eksistensinya. Sehingga saat Dia berdiam di dalam diri kita, saudaraku, Dia ingin tempat kediamannya ini, itu kita, bait kudusnya, harus juga kudus suci seperti Dia. Sehingga kalau kita tidak hidup berkenan, tidak hidup suci, masih menyimpan kemarahan, dendam, kebencian, pertikaian, ya, pemberontakan, itu semua adalah dosa. Dia selalu berbicara kepada kita supaya kita sadar dan bertobat, supaya bait kudusnya ini bersih dan suci dan berkenan di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Tapi Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan dikatakan, matikanlah segala sesuatu duniawi yang ada dalam dirimu. Matikan. Artinya kadangkala kita berdoa, Tuhan tolong aku. Itu bagiannya Tuhan untuk menolong engkau. Tapi ada kadangkala bagian kita yang kita harus sendiri lakukan. Yaitu apa? Mematikan semua keinginan dosa kita. Keinginan daging kita, artinya menolak. Kita yang menolak. Bukan Tuhan yang menolak, kita yang menolak. Tapi Tuhan membantu, memberikan kekuatan.
Makanya banyak orang Kristen, ada yang bertumbuh secara dewasa, secara cepat, ada yang lambat. Tapi ada juga yang tidak bertumbuh. Karena apa? Karena tidak punya keinginan untuk mematikan semua keinginan-keinginan daging yang ada dalam kehidupannya. Ada contoh yang bagus dalam Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu, dia banyak sekali mengalami tantangan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Tapi dia tetap setia. Kalau saudara memperhatikan pelayanan Rasul Paulus, dia selalu mau memberitakan Injil yang murni. Di tengah-tengah rasul-rasul palsu yang banyak pada waktu itu, yang memberitakan Injil yang tidak murni, yang menyimpang. Dan mereka ini rasul-rasul palsu, sangat populer, popularitasnya tinggi. Populer sekali, karena apa? Karena pengajarannya menyenangkan. Mungkin seperti motivator, yang menguatkan, menghiburkan. Dan kadangkala rasul-rasul palsu ini ajarannya menyimpang pada jemaat Tuhan. Tapi jemaat Tuhan gak peduli. Yang penting ajarannya enak, yang membangkitkan kekuatan. Tapi Rasul Paulus terus berada di jalan Tuhan. Dia setia memberitakan Injil yang murni. Dia tidak segan-segan menegur kalau orang berdosa. Makanya dia tidak populer. Ya. Dia tidak segan-segan ya, menyatakan yang salah. Makanya dia populer. Nah kalau motivator biasanya menyatakan yang salah itu kan muter-muter dulu kan. Ya. Nah, banyak motivator tidak berani berbicara tentang neraka karena tidak enak bicara tentang neraka. Tapi Paulus, dia setia dalam pelayanannya. Dia beritakan Injil yang murni. Kalau salah dia bilang salah. Kalau menyimpang dia bilang menyimpang. Makanya kadang-kala banyak jemaat tidak suka dengan dia. Dia kehilangan popularitasnya. Tapi dalam Galatia 1 ayat 10 dia katakan, aku memilih lebih mau menyenangkan Allah daripada manusia. Aku memilih lebih baik berkenan di hadapan Allah daripada berkenan di hadapan manusia. Daud juga seperti itu. Mengapa firman Tuhan tuliskan Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan? Padahal Daud orang yang gak sempurna, berdosa hidupnya, banyak kesalahan, ketidaktaatan yang diperbuat. Tapi mengapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud itu bersedia diproses oleh Tuhan. Bersedia untuk bertobat saat dia ditegur oleh Nabi Nathan pada waktu itu atas kesalahannya. Dia bersedia ditegur dan dia bersedia bertobat. Dia bersedia diproses. Bahkan pada waktu dia diperlakukan secara jahat oleh Raja Saul, berapa kali hampir dibunuh, dia gak membalas dengan kejahatan. Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia bersedia ditegur oleh Tuhan. Dan kalau kita baca kitab Mazmur, di situ kita bisa melihat betapa Daud itu senantiasa terbuka kepada Tuhan untuk ditegur, untuk diproses. Dan kalau ada dia salah, dia merendahkan diri. Itulah sebabnya Daud itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara juga yang hadir pada pagi hari ini. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk diproses oleh Tuhan, siap untuk ditegur, siap untuk bertobat, siap untuk merendahkan diri, tidak membalas kejahatan yang orang lain perbuat dalam hidupmu, tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, saya mau katakan di tahun 2025 ini, saudara adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan seperti Daud. Amin, saudaraku. Terus kerjakan ini, fokus dalam hidup kita. Tahun 2025 ini mungkin ada banyak kegoncangan, saudaraku. PPN 12%, orang mulai ribut-ribut. Pajak, kenaikan harga. Belum lagi sedikit hari skema bahan bakar mau diluncurkan. Mulai kenaikan harga. Mulai dunia bisnis yang tidak terlalu baik. Mulai pergumulan hidup yang terjadi secara finansial. Para pengusaha mulai pasang target ya untuk tahun 2025 ini. Untuk pencapaian apa? Untuk target apa? Semua bisa terjadi kegoncangan di tahun 2025 ini. Tapi pada pagi hari ini saudaraku, firman Tuhan berkata kepada engkau, ayo
Mari kita semua, sekalipun terjadi kegoncangan di sekeliling kita, ayo bawa hidup kita untuk masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau sementara hidup di dalam dunia ini. Pada waktu saudara hidup di dunia ini, saudara hidup di dalam kerajaan yang tergoncangkan. Tapi dalam kitab Ibrani tuliskan, ayo, ada suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, Tuhan hadir di situ. Kapan kerajaan Allah itu datang? Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius, dia ada di tengah-tengah kita. Untuk masuk ke sana, saudaraku, saudara, biarlah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ucap syukur senantiasa. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya dan suka mengucap syukur, kehidupannya pindah ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar kerajaan di sekelilingmu yang goncang-gancing, saudaraku, tapi hidup saudara berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28 menuliskan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara sekalian yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang memutuskan mau hidup melakukan firman Tuhan, dan setiap saat mau belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun, bahkan di masa-masa sulit. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28, engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan mari mengucap syukur kepada dia setiap saat dan setiap beribadah menurut cara yang berkenan di hadapan dia. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan ya, hari-hari ini banyak juga orang Kristen yang butuh memang dibantu. Dibantu karena banyak problem di dalam kehidupan mereka. Saya memperhatikan juga banyak orang Kristen itu sudah terlanjur kehidupannya hidup di dalam hidup secara duniawi. Sudah terlanjur hidup secara duniawi. Dan pasti orang Kristen yang hidupnya secara duniawi pasti akan mengalami banyak kegoncangan-kegoncangan yang membuat mereka takut dan tidak bahagia dalam hidup mereka. Dan orang Kristen yang sudah terlanjur hidup secara duniawi akan sulit sekali, saudaraku, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu zona kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi saudaraku, saya ingatkan, apabila ada di antara saudara yang hadir pada pagi hari ini, saudara bergumul banyak terhadap dosa saudara. Ada dosa-dosa yang belum saudara selesaikan. Dan saudara merasa bahwa dosa ini menjadi penghambat dalam hidupmu untuk mengalami Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan. Saudara menyadari bahwa dosa-dosa ini membuat hidupmu enggak bahagia. Engkau senantiasa mengalami kegoncangan-kegoncangan dalam hidupmu. Engkau hidup senantiasa dalam ketakutan dan ketidakbahagiaan. Engkau merasa berkat Tuhan begitu jauh dari hidupmu. Engkau sadar. Saya ajak saudara yang seperti itu pada pagi hari ini, ambil keputusan untuk bayar harga. Saudara harus bayar harga. Saudara harus tinggalkan semua dosa, ketaatan, ketidaktaatan dan pemberontakan dalam hidup. Bayar harganya, saudaraku, untuk saudara berbuah, untuk saudara berkemenangan, untuk saudara diberkati. Saudara harus mati dulu, saudaraku. Mati. Kalau saudara enggak mati terhadap semua kehidupan duniawimu, saudara tidak akan bertumbuh, saudara tidak akan berbuah, dan saudara tidak akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Tidak cukup, saudaraku, kalau saudara perhatikan di televisi, kita optimis, kita berpikiran positif untuk tahun 2025 ini. Tapi saya mau katakan, saudaraku, optimis tidak cukup, berpikiran positif tidak cukup. Karena banyak orang dunia juga optimis, saudaraku. Banyak orang dunia juga berpikiran positif, dan mereka tetap goncang dalam kehidupannya. Saudaraku, tidak cukup hanya optimis, tidak cukup hanya berpikiran positif,
Kita harus hidup melakukan firman Tuhan. Itu yang komplit, itu yang lengkap. Kalau saudara hanya optimis saja, hanya berpikiran positif saja, tapi tidak hidup melakukan firman Tuhan, tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, percaya saudaraku, saudara akan goncang hari-hari ini. Saudara-saudaraku, Tuhan mengajarkan kita firman yang luar biasa. Setiap kali Tuhan berbicara, itu firman-Nya hidup. Kalau saudara melakukan itu, mengubahkan kehidupan saudara. Dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tawaran gratis, tawaran yang luar biasa, supaya saudara yang berbeban berat, bergumul dalam hidupmu, engkau memperoleh kebahagiaan, diberkati. Tapi banyak orang tidak menanggapi ya perkataan Tuhan Yesus. Mereka bergumul sendiri, tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau membayar harganya. Justru mereka belajar dari buku-buku, mereka belajar dari motivator-motivator. Bagaimana caranya untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Mereka belajar dari motivator. Bagaimana caranya bisa berpikir positif. Dan para motivator mengajar, di dalam dirimu ada kekuatan yang dapat mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Para motivator mengajar, dalam dirimu ada suatu power, ada suatu tenaga yang besar yang belum keluar. Kalau engkau keluarkan, itu akan mengubah hidupmu. Dan itu akan membuat saudara menderita. Karena itu adalah ajaran-ajaran dunia yang berpusat pada ego kita, berpusat pada diri kita. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Saya belajar banyak tentang hal itu, bertahun-tahun, bahkan sampai jadi pelatih untuk hal-hal motivator. Tapi akhirnya saya menemukan firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang mampu hidup kita, mampu mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang membuat kuasa pengurapan itu ada dalam hidup kita, yang memampukan kita mengatasi banyak hal. Bukan hanya sekadar berpikir positif, bukan hanya optimis, bukan hanya membangkitkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Saudara-saudaraku, hari-hari ini, mari, ya di tahun 2025 ini, mari rendah hati di hadapan Tuhan. Ayo, mari. Kita semua mari. Ayo, kita masuk semua di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ayo masuk ke sana segera. Jangan tunda-tunda lagi. Ayo masuk. Hidupmu dengan ucapan syukur. Hidupmu dengan firman. Hidupmu berkenan melakukan kehendak Tuhan. Masuk ke sana, saudaraku. Kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun di sekeliling saudara mungkin ada goncang-goncangan, karena saudara hidup di dalam dunia yang tergoncang. Mungkin saudara juga alami goncang-goncang, tergoncang-goncang juga. Ya. Tapi engkau tidak tergoncang sampai jatuh dan tidak bisa berdiri. Karena Tuhan yang menopang engkau. Hari-hari mari, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak saudara, ayo masuk semua di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Teman-teman musik silakan. Ya. Di minggu yang pertama dalam tahun ini kita ketemu ibadah tanggal 1 baru-baru ya. Ibadah tahun baru, kita ada perjamuan kudus dan ada pembagian ayat-ayat emas. Ya, saudara kan sudah dapat ayat-ayat emas ya. Semua sudah ada ya. Kadangkala kalau lihat ayat emasnya ada bang, haleluya, puji Tuhan. Ya, ayat emasnya meneguhkan. Tapi ada juga yang bilang, loh ini ayatnya menegur aku. Ya, jadi enggak serk terimanya. Ya, ayat emas itu adalah ayat tuntunan dalam hidup kita. Ya. Tapi ada orang Kristen aneh. Ya, pada waktu pegang ayat emas, ya, dia berkata, ayat emasnya, diberkatilah engkau. Dia merasa aku sudah diberkati ini karena ayat emas. Tapi saudaraku, saya mau beritahu, kalau hidupmu tidak melakukan firman Tuhan, biar engkau pegang ayat emas 10 saudaraku, ya, sangat tidak akan mengalami Tuhan. Ya. Kalau saudara pegang ayat emas dan membaca ayat itu, lakukan ayat itu. Amin. Yang mengubah hidup kita, yang memberkati hidup kita, melakukan firman,
Bukan hanya baca, bukan hanya dengar. Seperti sekarang saudara dengar khotbah. Wah khotbahnya sungguh menguatkan saya. Tapi kalau saudara cuma berhenti sampai di situ saudara keluar sebentar pulang, ya, saudara dengan kehidupan saudara setiap hari, firman saudara lupa. Khotbah disampaikan untuk jadi motivasi bagi saudara. Tapi yang mengubahkan hidup saudara adalah engkau melakukan firman yang dikhotbahkan. Amin, saudaraku. Mari semua kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Ini minggu yang pertama dalam tahun ini. Panjang akan kita lewati tahun ini. Tapi seperti lagu tadi, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Saudaraku, pada pagi hari ini, saudara butuh kuasa Tuhan dalam menjalani hidup ini. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biar pada pagi hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku persembahkan hidupku hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan aku serahkan hidupku sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah aku mengalami kuasa-Mu Tuhan dalam hidupku. Biarlah kekuatan kuasa-Mu hidup dalam hidupku. Bawa daku Tuhan mendekat padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku Tuhan, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak. Tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci. Ku tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci.
pejamkan mata semuanya. Engkau ada di tengah kami pada saat ini, Roh Kudus. Engkau menjamah kami semua yang hadir pada saat ini. Urapan kasih-Mu, urapan kuasa-Mu turun ke atas anak-anak-Mu saat ini. Menjamah mereka Tuhan, biar mereka mengalami Engkau di tahun yang baru ini. Saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau yang butuh Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Minta kepada Tuhan biar dia melawat engkau, menjamah engkau, meneguhkan engkau. Kasih-Nya ada di tengah-tengah kita. Urapan kuasa-Nya turun di tengah-tengah kita sementara menjamah engkau pada saat ini. Tuhan, kekuatan daripada Engkau turun ke atas anak-anak-Mu pada saat ini dalam nama Yesus. Mereka butuh kuasa-Mu, butuh urapan-Mu Tuhan. Kau dijamah pada pagi hari ini. Dijamah semuanya pada pagi hari ini. Kekuatan dari Tuhan turun atas hidupmu. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh terima kasih Yesus. Jamah anak-anak-Mu yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan. Berikan pengharapan baru tahun ini. Urapan dari tempat tinggi turun atas hidupmu. Jamah engkau semuanya. Haleluya.
terima kasih untuk suara-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Kami akan berlari dengan Engkau hari-hari ini, berjalan bersama dengan Engkau. Sumber kekuatan kami yang sudah mengurapi, memberkati kami. Di dalam